Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman akan ilmu pengetahuan dan selalu diberikan rahmat dan berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, silakan ketua tingkat mencatat nama-nama yang tidak hadir untuk absensi kita pada sore hari ini. Dan selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada kali ini, yakni peserta didik dapat memahami dan peserta didik dapat menganalisis dan menjelaskan tentang pengertian dasar hukum, perkembangan, syarat-syarat dan syarat-syarat ijtihad serta tingkatan-tingkatan mujtahid. Ya, baik, langsung saja kita masuk pada pembelajaran atau kegiatan inti kita. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, materi kita pada sore hari ini yakni tentang konsep ijtihad dalam pelaksanaan hukum Islam. Ada yang tahu apa itu ijtihad? Ya, mari kita bahas secara bersama-sama. Ijtihad, pengertian ijtihad. Ijtihad secara bahasa berasal dari bahasa Arab dalam bentuk kata fi'il madhi yang jahada, yang bentuk masdarnya yakni jahdun, yang artinya sungguh-sungguh atau sepenuh hati atau serius. Sementara menurut istilah yang pertama, menurut Imam Al-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Al-Fuhuli, ijtihad yakni mengarahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syara yang bersifat amali melalui cara istinbat. Yang kedua, menurut Imam Subki, ijtihad yakni pengarahan kemampuan seorang faqih dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara. Dan yang ketiga, yakni Syaifuddin Al-Amidi. Beliau menambahkan atau menyempurnakan dua definisi sebelumnya dengan penambahan kata dalam bentuk dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu. Jadi ijtihad secara lengkapnya dapat diartikan sebagai pengarahan kemampuan dalam memperoleh sesuatu dari hukum syara dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu. Ya, dari beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa ijtihad yakni pengarahan daya nalar secara maksimal. Yang kedua, ijtihad dilakukan oleh orang-orang yang telah mencapai derajat tertentu atau yang disebut dengan faqih. Yang ketiga, yakni hasil ijtihad merupakan dugaan kuat yang bersifat amaliyah. Yang keempat, ijtihad dilakukan melalui cara istinbat. Selanjutnya, dasar hukum ijtihad. Ijtihad dasar hukumnya terdapat dalam Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat 59 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat atau berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengembalikan setiap perbedaan kepada Allah dan Rasul. Cara yang ditempuh yakni dengan cara ijtihad, dengan memahami kandungan makna dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam dalil-dalil ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian menerapkan makna dan prinsip-prinsip tersebut ke dalam permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, kemudian hukum ijtihad. Hukum ijtihad yang pertama yakni fardu ain. Kapan ijtihad itu hukumnya menjadi fardu ain? Yaitu apabila seorang faqih ditanya tentang hukum suatu kasus, kemudian dan dia adalah satu-satunya faqih yang ada yang dapat melakukan ijtihad, dan dia merasa khawatir jika tidak melakukan ijtihad akan berakibat kasus tersebut keluar dari hukum. Maka dalam hal ini hukum ijtihad bagi seorang faqih tersebut adalah fardu ain. Yang kedua yakni fardu kifayah. Kapan ijtihad itu hukumnya menjadi fardu kifayah? Yakni apabila seorang faqih ditanya tentang hukum suatu masalah yang berlaku, dan dia adalah satu-satunya faqih waktu itu, dan dia tidak merasa khawatir kasus tersebut keluar dari hukum, dan atau pada waktu itu ada beberapa orang ijtihad yang mampu, orang faqih yang dapat melakukan ijtihad, maka dalam hal ini hukum ijtihad yakni fardu kifayah. Yang ketiga haram. Berijtihad hukumnya haram apabila kasus tersebut telah ada hukumnya dan ditetapkan berdasarkan dalil syarih dan qat'i atau pasti, atau orang yang melakukan ijtihad itu belum mencapai derajat faqih atau mujtahid. Yang keempat yakni sunnah. Kapan hukum ijtihad menjadi sunnah? Yaitu tatkala dalam keadaan kasus tersebut belum terjadi secara praktis, namun umat menghendaki ketetapan hukumnya untuk mengantisipasi timbulnya masalah tersebut atau kasus tersebut. Maka dalam hal ini hukum ijtihad bagi faqih tersebut adalah sunnah. Yang terakhir yakni mubah. Kapan ijtihad itu hukumnya menjadi mubah? Yaitu apabila dalam menghadapi suatu permasalahan yang sudah terjadi dalam kenyataan ataupun belum terjadi, dan kasus tersebut belum dijelaskan secara jelas dalam nas Al-Quran maupun As-Sunnah, dan kualifikasi hadis itu ada pada beberapa orang, maka dalam hal ini hukum ijtihad yakni mubah atau boleh. Ya, yang selanjutnya yakni
perkembangan ijtihad. Perlu teman-teman ketahui bahwa ijtihad berkembang mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui bahwa ijtihad bahwa sumber hukum Islam, awal permulaan Islam yakni Al-Quran dan Sunnah, dan pada masa Rasulullah usaha ijtihad telah ada namun belum bervariatif, dan usaha ijtihad mulai berkembang secara variatif yaitu pada masa sahabat, tabi'in, dan generasi selanjutnya hingga masa yang akan datang. Pada masa sahabat ada contoh ijtihad yang dilakukan masa sahabat, yakni pada waktu ketika wafatnya Rasulullah SAW, timbullah permasalahan pada saat itu, siapakah yang akan menjadi pengganti atau pemimpin setelah wafatnya Rasulullah SAW. Maka dilakukanlah usaha ijtihad sehingga terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin atau khalifah. Yang kedua yaitu pada masa pembukuan Al-Quran. Pada saat itu terjadi lagi permasalahan sehingga banyak yang berbeda pendapat, sementara pembukaan Al-Quran ini belum dijelaskan secara jelas dalam nas Al-Quran maupun hadis tentang perintah untuk melakukan pembukaan Al-Quran. Sementara banyak pada saat itu para penghafal Al-Quran yang telah meninggal disebabkan karena peperangan dan lainnya, sehingga dilakukanlah pembukuan Al-Quran. Yang ketiga yakni pada masa sahabat, pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in terlihat dua bentuk ijtihad. Yang pertama yaitu kalangan sahabat yang menggunakan lebih banyak menggunakan hadis dan hadis atau sunnah, lebih banyak menggunakan hadis dan atau sunnah dibandingkan dengan ra'yu. Ijtihad seperti ini banyak dilakukan oleh ulama Madinah dan tokohnya yakni Sayyid Al-Musayyab. Yang kedua yakni kalangan sahabat yang lebih banyak menggunakan ra'yu dibandingkan dengan hadis atau sunnah. Usaha ijtihad seperti ini dilakukan oleh ulama Kufah dan tokohnya yakni Ibrahim Al-Nakhai. Dan usaha ijtihad dan ijtihad pada masa tabi'in merupakan perantara antara ijtihad pada masa sahabat dan ijtihad pada imam-imam mazhab. Hal ini berarti bahwa pada masa tabi'in telah dirintis usaha ijtihad, kemudian dikembangkan secara sistematis oleh imam-imam mazhab. Pada masa imam-imam mazhab, dan mazhab yang terkenal yakni mazhab Hanafiyah, imamnya yakni Abu Hanifah. Yang kedua mazhab Malikiyah, imamnya Malik bin Anas. Yang ketiga mazhab Syafi'iyah, imamnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat mazhab Hambali, imamnya Ahmad bin Hambal. Selanjutnya syarat-syarat ijtihad. Syarat-syarat ijtihad di sini masya Allah lumayan banyak. Yang pertama yakni beragama Islam dan merdeka. Yang kedua telah balik dan berakal serta memiliki intelijensi yang tinggi. Yang ketiga mengetahui dalil nakli dan kehujjahannya. Yang keempat mengetahui bahasa Arab dan segala disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa, seperti nahwu, sharah, balaghah, dan segala disiplin ilmu yang karena apa? Karena Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis menggunakan bahasa Arab.
Ya, yang kelima yaitu mengetahui dalil-dalil nakli dan mengetahui dalil-dalil ayat Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan hukum. Yang keenam yakni mengetahui ilmu usul fikih, karena ilmu ini merupakan dasar atau tujuan pokok yang tujuan tiang pokok bagi orang yang melakukan ijtihad. Yang ketujuh yakni mengetahui nasik dan mansukh, agar supaya dia tidak menggunakan nas yang telah dinasak. Yang kedelapan yakni mengetahui permasalahan yang telah ditetapkan oleh ijma ulama, agar ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma ulama. Yang kesembilan yaitu mengetahui asbabul nuzul suatu ayat dan asbabul wurud suatu hadis, dan mengetahui syarat-syarat hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang terakhir yakni mengetahui mana hadis sahih dan mana hadis dhaif dan keadaan perawinya. Ya, yang terakhir yakni tingkatan-tingkatan mujtahid. Tingkatan-tingkatan mujtahid. Tingkat pertama yakni tingkat mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil. Mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil yakni seorang mujtahid yang memiliki pengetahuan lengkap untuk beristinbat dengan Al-Quran dan hadis. Dia menggunakan kaidah mereka sendiri, dan kekuatannya diakui oleh orang-orang alim. Mujtahid ini yang paling terkenal ialah imam mazhab yang 4, dan menurut Imam Asyuyuti bahwa tingkatan ini sudah tidak ada lagi. Ya, yang berikutnya yakni yang kedua tingkatan mujtahid muntasib atau mujtahid ghairu mutlak, yakni orang yang memiliki kriteria seperti mujtahid mutlak. Dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya, tetapi mengikuti metode salah satu imam mazhab. Yang ketiga yakni mujtahid fil mazhab atau mujtahid takhrij, yakni mujtahid yang terikat oleh mazhab imamnya. Memang dia diberi kebebasan dan menentukan berbagai landasannya berdasarkan dalil, tapi dia tidak bisa keluar dari kaidah-kaidah yang telah dipakai imamnya. Yang keempat yakni mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih yaitu mujtahid yang belum mencapai derajat atau tingkatan seperti mujtahid takhrij, namun menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' bahwasannya tingkatan ini sangat faqih, mengetahui dalil-dalil, mengetahui kaidah-kaidahnya, dan mengetahui bagaimana memutuskan hukumnya, serta mengetahui bagaimana cara mencari dalil yang lebih kuat dan lain-lain. Namun apabila dibandingkan dengan tingkatan sebelumnya di tingkatan di atas, maka tingkatan ini masih kurang. Mereka diantaranya yakni Abu Ishaq Al-Shirazi, dan yang kedua Imam Ghazali. Yang kelima yakni tingkatan mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa yakni orang yang hafal dan paham tentang kaidah imam mazhab, menguasai permasalahan yang sudah jelas maupun dan yang sulit. Dia namun masih lemah dalam memutuskan suatu putusan berdasarkan dalil, dan masih lemah dalam menetapkan qiyas.
Ya, sekian penjelasan saya pada pembahasan atau materi ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Iya, apa pertanyaannya? Oh iya, baik. Apa itu istinbat? Istinbat adalah daya upaya mencari kebenaran dalam membuat hukum berdasarkan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, yang menjadi yang mana Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kita. Baiklah teman-teman, karena waktunya juga sudah hampir habis, maka saya ingatkan jangan lupa untuk terus mengulang dan mempelajari materi yang sudah didapatkan, untuk agar ilmu itu tetap ada pada diri kita, dan jangan lupa istiqomah. Kemudian untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita mengucapkan hamdalah dan ditutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.